warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Hukmu tarikis salati. Hukmu tarkis salati min akbaril kabairi wa warada fil tarhibi min dhalika qawluhu ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya wa qawluhu ta'ala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah wa qawluhu man taraka salata laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban wa qawluhu man taraka salata muta'ammidan ahbatallahu amalah wa bari'at minhu zimmatullah hatta yuraji'a lillah azza wa jalla taubatan. Wa fil hadisil isra wal mi'raj anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin turdakhu ru'usuhum bis sakhrah kullama rudihat adat kama kanat wa la yufattaru anhum min dhalika syai'un qala ya Jibril man haula qala haula alladhina tathaqalat ru'usum anis salatil maktubah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih. Ini subuh ini agak menegangkan sedikit Pak, agak keras subuh ini. Yang mana selama ini kita menganggap hal itu dosa biasa atau masalah biasa. Ini agak keras sedikit. Karena kita, bukan karena agama keras itu. Hukmu tarikis sholati, hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukmu tarikis sholati, hukum meninggalkan sholat. Min akbaril kabair, termasuk dosa paling besar Pak. Kalau orang berbuat zina, asusila, dianggap dosa besar, betul Pak. Tetapi orang tak sholat dianggap dosa biasa, betul tak? Kalau ada satu kampung orang berbuat asusila, semua memusuhi dia. Tapi kenapa ketika satu rumah banyak yang tak sholat, tak ada yang memusuhi dia? Padahal dosanya mirip-mirip besarnya. Jadi kata beliau min akbaril kabair, termasuk dosa besar meninggalkan sholat. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, dianggap meninggalkan sholat hal yang biasa. Padahal dosanya besar. Wa warada, dan telah datang fit tarhibi, dalam ancaman min dzalika, dari meninggalkan sholat, ancamannya Pak. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ada ancamannya. Apa ancamannya? Fa khalafa mim ba'dihim khalfun, telah datang generasi setelah mereka adha'us shalah, yang mengabaikan sholat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti selera nafsunya, mengikuti syahwatnya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi ghay itu tingkatan neraka yang ada di neraka. Ayat ini ceritanya Pak, ini cerita sebelumnya nih. Fa khalafa mim ba'dim khalfun ada'us shalah wa tabau syahawat fasawfa yalqauna ghayya.
ayat ini sebelumnya itu menceritakan tentang para nabi-nabi sebelumnya. Di situ disebut bahwa dulu zamannya Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang baik, Pak. Kan ceritanya Nabi Nuh itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh berdakwah 800 tahun kurang lebih, yang masuk Islam berapa orang? 80-an kan begitu. Bayangkan seorang Nabi ngajak beriman kepada Allah beratus-ratus tahun, tak sampai 100 orang yang beriman ketika itu. Sehingga Nabi Nuh berdoa. Apa doa Nabi Nuh, Pak? Doa Nabi Nuh dahsyat, Pak. Mungkin pernah terlintas dalam hati kita, seandainya dunia ini orang beriman semua kepada Allah, seandainya dunia ini semua jadi orang baik, kan begitu? Terlintas dalam hati kita. Ini sudah terbukti zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa begini, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, wahai Tuhanku, jangan engkau sisakan di permukaan bumi ini manusia yang tak beriman. Doa Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh berdoa supaya di permukaan bumi ini tidak ada orang yang berbuat maksiat lagi. Ternyata Allah kabulkan. Mana bukti Allah kabulkan? Nabi Nuh suruh bikin kapal di atas gunung, kan begitu. Ketika Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, semua orang mengatakan Nabi Nuh stres, gila, Pak. Kenapa? Sebab kapal besar dibikin di atas gunung, sedangkan di atas darat saja susah menurunkan, apalagi di atas gunung. Secara akal manusia bagaimana menurunkan kapal di atas gunung ke lautan? Tak mungkin, kan begitu. Nah, diejek Nabi Nuh tadi, dihina, dicemooh. Nah, tapi ternyata mereka tidak tahu apa rencana Allah dengan Nabi Nuh, kan begitu. Ternyata Allah ingin mengabulkan doa Nabi Nuh yang Rabbi la tadar tersebut dengan cara yang beriman masuk kapal Nabi Nuh, yang tak beriman tenggelam di banjir tersebut, termasuk putranya sendiri Kan'an. Tapi Allah mengatakan laisa min ahlik, walaupun darah dagingmu, tapi kalau tak beriman bukan anakmu lagi. Ini. Jadi sudah pernah ceritanya di permukaan bumi ini semua orang penduduk dunia ini beriman kepada Allah. Jadi orang baik semua. Tapi tak lama, Pak. Tidaklah. Ini Allah ceritakan. Dulu mereka itu orang-orang baik. Mana lagi ceritanya? Dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 2, Sarah dengan Hajar. Punya anak Nabi Ismail, punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf, kan begitu. Terus generasi-generasi, tapi ternyata kenyataannya adalah berimankah mereka lagi? Tidak beriman lagi. Ketika Nabi Muhammad diutus sebelum Al-Quran turun, mana keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail? Yaitu penjaga Ka'bah, keturunan Bani Hashim, kan begitu. Semua mereka beriman dengan iman kakek-kakek mereka. Tapi mana yang keturunan dari Ishak, Yakub, Yusuf yang ada di Yerusalem itu? Berimankah mereka kepada Allah? Tidak. Dulu kakek mereka para nabi, dulu kakek mereka orang-orang Nah, Allah menceritakan ayat ini tentang dulu ayah-ayah mereka para nabi, dulu ayah mereka orang-orang yang ahli sholat. Maka datang generasi setelah mereka adha'us sholah, yang tak mau sholat lagi. Nah ini, wattaba'us syahawat, dan mengikuti selera nafsu mereka. Nah inilah Pak yang ada pada kita. Ini ayat yang pertama.
Ayat yang kedua ancaman tentang orang yang meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana mereka itu sholat dalam keadaan lupa. Artinya bukan lupa Pak, sholat. Sholatlah mereka tapi sholatnya tak memenuhi syarat dan rukun sholat. Asal sholat saja. Nah, orang yang asal sholat itu dianggap tidak sholat, maka celaka dia. Saya kasih contoh Pak. Kalau ada orang sholat sambil bergaru-bergaru, batal tak sholatnya Pak? Batal. Tapi ia menganggap dia sholatkah itu? Sholat. Orang sholat memakai baju celana yang kena rokok Pak. Kena api rokok, bolong tak? Bolong. Sholat ia, merasa ia sholat, merasa benar sudah sholatnya, padahal banyak di sarung, di baju, di celana dia bolong karena rokok. Ia menganggap tak masalah, padahal itu terbuka auratnya. Sahkah sholatnya? Tidak sah. Ia menganggap ia sudah sholat, padahal sholatnya tidak sah. Sholat tidak sah berarti dianggap tidak sholat ini. Kemudian ancaman dari hadis yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini. Man taroka as-sholata. Di sini bahasanya apa? Pakai isim mufrad. Man, barang siapa. Taroka yang pernah meninggalkan as-sholata. Satu kali sholat Pak. Kalimatnya mufrad, bukan jamak. Jadi pernah meninggalkan satu kali sholat. Laqiyallaha, ia berjumpa dengan Allah. Wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah murka atas dirinya. Ini ancaman. Kemudian hadis yang lain Rasulullah mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara orang Islam dengan orang yang kafir tarkus shalah, meninggalkan sholat. Walaupun dia pakai sarung, walaupun pakai koko, walaupun hari raya Idul Fitri, Idul Adha pergi ke masjid, apabila ia tidak sholat, maka dia bukanlah orang Islam. Nah, ini perbedaannya. Kemudian ketika Nabi Isra wal Mi'raj Pak. Nabi kan ketika Isra wal Mi'raj itu kan banyak yang diperlihatkan tentang gambaran umatnya. Di antaranya Nabi menemui sekelompok manusia yang memukul-mukul kepalanya Pak. Yang menghancurkan kepalanya. Setiap hancur kepala mereka kembali seperti semula. Nabi pun merasa aneh dan bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Nabi Jibril menjawab, haula illadzina tasaqalat ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka itu orang yang malas sholat Pak, yang berat rasanya untuk melaksanakan sholat. Di antaranya siksaannya nanti kepala mereka dihancurkan dengan batu. Dalam ayat yang lain mereka masuk dalam neraka sakor. Ini siksaan azab yang Allah persiapkan kepada orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Ini ancaman dari ayat dan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang keadaan orang yang meninggalkan sholat bagaimana? Halatu tarikis sholah. Keadaan orang yang meninggalkan sholat. Lahu halatani, ada dua keadaan. Fataratan yatrukuha juhudan. Wataratan yatrukuha kaslan. Orang yang tidak sholat itu terkadang meninggalkan karena mengingkari sholat Pak. Mengatakan sholat tak wajib lagi.
dalam hatinya. Yang kedua, terkadang ia meninggalkan sholat karena malas. Ada dua nih, dua macam. Yang pertama, idza tarakaha juhudan, apabila seseorang itu meninggalkan sholat karena mengingkari tidak wajibnya sholat. Kenapa engkau tak sholat? Hati saya meyakini sholat sudah tak wajib lagi. Begitu. Maka hukumnya tajibu istitabatuhu min waliyil amri halan. Maka penguasa ketika itu wajib menyuruh dia bertaubat, Pak. Ini ceritanya negara Islam, Pak. Kalau negara Indonesia kayaknya tak bisa karena ini tidak bisa terlaksana. Kalau dalam negara Islam, apabila ada laporan bahwa Fulan bin Fulan mengatakan sholat tidak wajib, maka dia dipanggil oleh penguasa dan suruh taubat secara wajib. Fa illam yatub, maka jikalau tak mau bertaubat, ketika dipanggil tak mau taubat. Kalau di Indonesia orang mengaku merubah sholat, Pak. Sholat bahasa Arab dirubah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, ini sama kasusnya ini. Kalau dalam negara Islam, maka dipanggil orang itu dan suruh taubat. Sama kasusnya dengan orang yang sholat cepat itu, Pak. Sampai meninggalkan rukun sholat. Secara akal tidak mungkin, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat 6 menit, 16 menit ya. Mana tumak ninahnya? Mana bacaan Fatihah yang betul, kan begitu? Menimbulkan fitnah. Kalau ada orang tadi meninggalkan sholat, mengingkari wajibnya sholat, suruh taubat. Fa illam yatub, jikalau tidak mau bertaubat, yuqtal bi dharbi unuqih bi sayfi. Disembelih, Pak. Dipotong lehernya. Nah, dalam negara Islam begitu. Kalau ada orang meninggalkan sholat, mengingkari wajibnya sholat, maka dipanggil oleh penguasa, suruh taubat. Kalau tak mau bertaubat, maka dipenggal lehernya sebagai hukuman baginya. Fa idza takarrarat minhur riddah fa yustatabu fi kulli marratin. Kalau ada orang yang bolak-balik keluar agama Islam murtad, Pak. Nah, itu disanksi oleh penguasa. Tidak ada perbedaan laki dan perempuan dalam kasus orang yang mengingkari sholat, semuanya sama, Pak. Kemudian apabila dibunuh mereka disanksi tadi cara dibunuh juga tidak bertaubat, gitulah. Dipanggil dan tak mau sholat juga, tak mau bertaubat. Fala tajuzus sholatu alaih, tidak boleh disolatkan jenazahnya dan tak boleh didoakan, Pak. Dianggap sudah tidak beragama Islam lagi. Walaupun dulunya pernah sholat, pernah puasa, pernah zakat, pernah haji. Apabila ia pernah meninggalkan sholat, suruh taubat ia tak mau, mengingkari wajibnya sholat, maka jenazahnya tidak boleh disolatkan atau tidak boleh didoakan. Wala yajibu ghasluhu wa takfinuhu wa dafnu, dan tidak wajib hukum memandikan mayatnya lagi dan tidak wajib mengkuburkannya. Bahkan kuburkan saya tak wajib, Pak, suruh buang saja. Tidak wajib mengkuburkan, anggap binatang saja. Ini orang yang meninggalkan sholat, mengingkari wajibnya sholat, dianggap bagaikan binatang, tak wajib dikafani dan tidak wajib dikuburkan, berarti dibuang seperti bangkai. Kejam tak, Pak? Kejam, tapi karena sebab ulah sendiri. Nah, tapi kalau patuh terhadap agama, agama sangatlah memuliakan. Wajib dikafani, wajib dimandikan, wajib dikuburkan. Kalau salah cara menguburkannya, bongkar
pindah lagi, kan begitu. Misalkan menguburkannya membelakangi kiblat, wajib dibongkar kembali, mengarah kiblat lagi, dimuliakan. Tapi apabila mempermainkan agama, maka lebih hina daripada binatang yang paling hina, kan begitu. Kucing saja mati, suruh menguburkan Pak, biar tak mengganggu. Tapi manusia yang meninggalkan sholat, mengingkari wajibnya sholat, lebih hina daripada suruh buang seperti mana bangkai gitu. Nah ini orang yang mengingkari wajibnya sholat. Wa idza urida dafnuhu, orang yang mengingkari wajibnya sholat tadi, kalau pengen dikuburkan, fala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam, Pak. Nah ini ada orang yang mengingkari wajibnya sholat, seperti kasusnya yang merubah sholat dengan bahasa Indonesia itu, kalau suruh taubat dia tak taubat, mati dia, tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Nah, ini. Wa yajri dzalikal hukmu fi kulli man ankara mujma'an alaih ma'luman minad din bid-darurah kasawmi wal haji waz zakah. Dan begitu juga kata beliau, berlaku hukum pancung tadi, dibunuh orang yang mengingkari sholat, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam orang yang mengingkari puasa, mengatakan puasa tak wajib lagi sama hukumnya, atau haji ataupun zakat sama. Jadi apapun hukuman sanksi bagi orang yang tidak meyakini wajibnya sholat, maka berlaku juga kepada orang yang mengatakan puasa Ramadan tak wajib, haji tak wajib, zakat tak wajib, maka hukumnya sama, Pak. Nah ini, jadi sanksinya dalam hukum Islam sangatlah berat apabila mengingkari akan wajibnya rukun Islam itu. Kalau rukun iman, Pak, tak nampak, orang munafik nanti jatuhnya dia. Karena iman itu perlunya dalam hati. Iman itu urusan hati, keyakinan. Kalau Islam urusan fisik, Pak. Sholat nampak, puasa nampak, haji nampak, zakat nampak, itu urusan fisik dalam agama. Kalau urusan dalam, yaitu rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, kan begitu. Tak ada orang yang tahu siapa yang yakin, siapa yang tak yakin, kan begitu. Jadi kalau ibaratnya itu manusia, iman itu urusan hati, Islam itu urusan fisik, Pak. Nah, maka itu perbedaannya berbeda antara hukuman orang yang melanggar fisiknya agama sama melanggar batinnya agama berbeda. Kalau melanggar batinnya agama, iman dilanggar, maka jadi munafik dia, tidak dipancung, Pak. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, kan begitu. Tapi kalau melanggar fisiknya, sholat, zakat, puasa, haji, maka hukumnya dipancung, dibunuh apabila meninggalkan itu. Ini kasus yang pertama apabila meninggalkan sholat, mengingkari wajibnya sholat, dan sama dengan yang lain-lainnya daripada rukun Islam itu. Sebelum kita lanjut, Pak, silahkan yang ingin bertanya. Sebelum kita lanjutkan yang kedua. Kalau tak ada pertanyaan kita lanjut. Yang kedua. Wa idza tarakaha kaslan, kalau meninggalkan sholat tadi karena malas, ini musibah yang menimpa umat Islam. Meninggalkan sholat karena malas. Wa dzalika bi an akhrajaha an waqtid darurah wa huwa muslimun. Kalau ia meninggalkan sholat tadi karena malas, Pak, tak sholat karena malas, atau malah sholat diundur sampai habis waktunya, ini masih dihukumi orang Islam dia.
Kalau meninggalkan karena malas. Wa tusannu istitabatuhu, sunnah hukumnya menyuruh taubat. Taubat. Wa takunu halan, dan itu segera. Fa illam yatub, kalau dia tak bertaubat, yang malas tadi, fa yuqtalu bisayfi haddan, maka dia dipancung juga hukuman sanksinya Pak, sebagai hukuman bagi dia. Jadi kalau ada orang tak sholat, suruh taubat, tidak mau bertaubat juga tetap tak mau sholat, maka dipotong lehernya, dipancung. Wa hukmuhu, dan hukumnya hukmul muslimin, dia masih dianggap orang Islam lagi Pak. Berarti wajib memandikannya, wajib mengkafankannya, wajib mensolatkannya, dan wajib mengkuburkannya. Nah, jadi sanksinya orang yang malas melaksanakan sholat tadi, maka dia dihukum pancung apabila tak taubat. Wa yusamma tarikan lis-shalah, dan diberi nama itulah orang yang meninggalkan sholat. Sama berlaku juga dengan sholat Jumat Pak. Tak mau sholat Jumat gitu, padahal tidak ada uzur bagi dia, tak mau sholat Jumat, sama hukumnya. Nah ini yang kedua, masih dihukumi orang Islam, walaupun ia tidak sholat, tetapi dia masih meyakini wajibnya sholat. Nah, jadi ada dua macam sanksi terhadap orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama tadi, meninggalkan karena tidak menganggap wajib lagi. Yang kedua, meninggalkan karena malas. Tapi sanksinya sama, yaitu disuruh taubat, tidak mau bertaubat maka dibunuh dia. Perbedaannya, yang mengingkari dikuburkan bukan di kuburan muslim, sedangkan yang malas masih dianggap orang Islam, tetap wajib sholat, wajib dimandikan, wajib dikafankan, dan wajib dikuburkan. Itu hukum orang yang meninggalkan sholat. Mungkin ada pertanyaan Pak daripada hukum orang yang meninggalkan sholat.